dengan saya Kak Vivin dan Kak Yolanda. Nah, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita membuka dalam doa. Silakan. Oke adik-adik, sebelum kita berdoa, kita mau lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktumu yang selalu Engkau berikan bagi kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami, biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahannya hingga terakhirnya sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, mari kita memujikan Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk ke dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Lagi ya. Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Oke adik-adik, sekarang kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita menaikkan pujian Yesus Kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Lagi Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun, memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Shalom, anak-anak semua di GPT Galilea. Gimana kabarnya semuanya?
Tante berharap semuanya selalu dalam keadaan yang sehat-sehat selalu ya, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk segala kesempatan yang Tuhan Yesus berikan ya, karena sampai saat ini Tante Venita masih diberikan kepercayaan untuk dapat membawakan mengenai firman Tuhan. Tadi di awal kita udah dengerin lagu. Ya, sebelum firman Tuhan dibawakan, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Tutup mata, lipat tangan, lalu doa. Bapa yang ada di dalam surga, Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus, terima kasih untuk segala kesempatan yang telah Tuhan Yesus berikan buat kami. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak semua di GBT Galilea, supaya dari kecil mereka sudah ada roh takut akan Tuhan dan penuh ketaatan. Sebentar lagi firman-Mu akan dibawakan, biarlah Tuhan Yesus Engkau yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, supaya dapat kami sampaikan untuk anak-anak semua di GBT Galilea. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan kali ini, Tante Venita akan membawakan mengenai firman Tuhan, mengenai Nabi Nuh. Anak-anak semua sudah tahu ya, pasti mengenai cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh itu seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera. Anak-anak tahu ya, bahtera itu tuh kapal yang sangat besar. Pada zaman dahulu, semua manusia itu berbuat jahat. Dan Tuhan ingin menghapuskan manusia dari muka bumi. Namun, ada satu orang yang punya hati, yaitu siapa? Nabi Nuh, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Pada saat Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh, cuaca dalam keadaan itu atau kondisi dalam keadaan saat itu tuh cuacanya tuh cerah, kondisinya juga bagus, ya. Jadi pada saat Nabi Nuh disuruh oleh Tuhan membuat sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar, pasti Nabi Nuh juga berpikir ya, loh, cuaca cerah seperti ini, kenapa kok Tuhan suruh buat bahtera yang sangat besar? Namun, Nabi Nuh punya hati yang penuh dengan ketaatan. Dan ini firman Tuhan yang akan Tante cerita bahwa Nabi Nuh ini dipilih Tuhan karena ketaatan hatinya. Firman Tuhan ini mengenai Nabi Nuh ada di dalam kitab Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 24. Kemudian dilanjutkan dengan kitab Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 22. Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk membuat sebuah perahu yang besar atau yang kita sebut dengan bahtera. Namun, orang-orang di sekitar Nabi Nuh mengejeknya. Karena apa? Seperti yang Tante ceritakan tadi, cuaca bagus, kondisi bagus, ngapain gitu ya, buat perahu yang amat sangat besar. Tapi Nabi Nuh tetap taat kepada Tuhan dan membangun bahtera tersebut. Nabi Nuh mengajak keluarganya untuk bekerja sama membuat bahtera sesuai dengan ukuran yang Tuhan berikan. Nabi Nuh mempunyai 3 orang anak yang bernama Sem, Ham, dan Yafet. Selain dari istri Nabi Nuh, juga ketiga anak dan ketiga istri dari anak tersebut diajak untuk masuk bahtera. Tuhan juga berfirman dalam Kejadian 7 ayat 2. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betina. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betina. Ayat 3, juga dari burung-burung di udara, 7 pasang, jantan
dan betina. Jadi, selain keluarganya, Nabi Nuh juga disuruh Tuhan membawa binatang yang tidak haram dan binatang yang haram serta burung-burung di udara. Setelah bahtera selesai dibuat, maka mereka semuanya masuk ke dalam bahtera tersebut. Dalam ayat 10 disebutkan, setelah 7 hari, datanglah air bah. Hujan lebat selama 40 hari memenuhi bumi. Bapak Nuh atau Nabi Nuh ya, dan keluarganya tetap ada di dalam bahtera. Sehingga air bah itu tidak mengenai Nabi Nuh dan keluarganya, juga semua binatang yang dibawanya. Setelah semua manusia dan binatang yang ada di muka bumi itu terkena air bah, maka hujan pun berhenti. Pada bulan yang ke-7, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sesudah lewat 40 hari, Nabi Nuh melepaskan burung gagak dan burung merpati untuk melihat apakah air di muka bumi itu sudah berkurang. Dan setelah air berkurang dan bumi telah kering, maka dalam ayat 16 dikatakan, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Juga semua binatang yang dibawa Nabi Nuh di dalam bahtera keluar dari bahtera dan berkembang biak dan bertambah banyak di muka bumi. Lalu Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi. Firman tadi menceritakan mengenai Nabi Nuh yang punya hati yang penuh dengan ketaatan ya. Taat itu identik itu maksudnya sama ya, sama dengan menurut. Jadi kalau anak-anak di rumah, di sekolah ya, harus nurut ya sama papa, sama mama, dan sama guru-guru di sekolah. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, saat ini kan masih ada yang namanya COVID ya, COVID-19. Jadi kemana-mana tetap harus pakai masker, ya, mencuci tangan dan menjaga jarak. Jadi tetap harus taat sama peraturan, ya. Sebelum firman ditutup, kita dengerin lagu terlebih dahulu. Setelah dengerin lagu, kita berdoa ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anak-anak, ini kan sudah menginjak tahun 2022 ya. Ini kan masih awal banget di awal tahun ini. Yuk anak-anak rajin ya, lebih rajin lagi untuk setiap hari membaca firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang biasa membaca berapa pasal, sekarang bisa lebih disiplin lagi, bisa membaca lebih dari yang biasanya dibaca ya. Yang biasanya katakanlah 2 pasal atau 3 pasal, sekarang menjadi 6 pasal atau 7 pasal ya anak-anak. Karena hanya lewat firman, maka kita itu bisa bertemu dengan Tuhan ya.
semakin sering kita membaca akan firman Tuhan, kita sering ketemu Tuhan, maka akan dalam kehidupan kita itu semakin kita itu bisa lebih peka lagi terhadap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita untuk kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita berdoa ya anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus dan terima kasih ya Roh Kudus. Firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Berilah kami itu, semua anak-anak di GPT Galilea dimanapun mereka berada, punya roh takut akan Tuhan dan punya hati yang penuh ketaatan Tuhan, menurut apa yang Engkau mau Tuhan dalam hidup mereka. Dan biarlah mereka tetap bersandar kepadamu saja Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih sepanjang tahun 2022 dan seterusnya, tangan Tuhan yang murah hati menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Shalom. Oke, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan bersama dan sekarang kita akan buat aktivitas. Nah, kakak guru sekolah minggu kemarin sudah bagikan kepada adik-adik aktivitasnya dan tugas kita adalah mewarnainya. Terserah warna apa, yang penting mikirin nanti punya adik-adik daripada kakak. Nah, sekarang kita akan mewarnai. Seperti ini. Nah, nanti jangan lupa untuk difoto, bikin di grup sekolah minggu supaya adik juga dapat poin. Tulis berkati ya. Tuliskan jawaban di kolom komentar atau kirim ke WA ya. Setiap jawaban yang benar akan mendapatkan reward. Nanti bisa ditukar hadiah loh. Jadi jangan lupa untuk tuliskan di komentar ya. Terima kasih.